Tapi tiba-tiba, tunggu, kamu bisa makan. Tunggu, kamu bisa makan sedikit. Kemudian dia membelai kepalanya lagi. Begitu seterusnya di hari-hari berikutnya. Menyikat gigi juga membelai kepala. Melipat selimut juga membelai kepala. Tali sepatu juga membelai kepala. Mencuci piring juga membelai kepalanya. Anjing ini juga berubah menjadi anjing yang jinak. Sun Yi akan bernyanyi untuk Chol Su. Chol Su terdengar sangat menarik. Tapi dia tidak bisa bicara. Dia hanya bisa mengelus kepala Sun Yi dengan lembut. Sun Yi membiarkannya berpakaian seperti perempuan. Kemudian gadis itu menggambar grafiti di wajahnya. Begitu saja, hari-hari bersama sangat harmonis. Fefao di malam hari, Chol Su selalu di pintu melindungi gadis itu. Tapi kebaikan ini tidak bertahan lama. Ji Tae membuat orang-orang menyusahkan Sun Yi. Dia menembak Sun Yi setelah dilihat oleh Chol Su. Dia marah, bersiap untuk berubah. Lihat lebih dekat. Orang ini menunjukkan taringnya. Lengan menjadi kuat. Cakar muncul. Cadangan tinggi. Dia berubah menjadi pose serigala. Kemarahannya membuatnya kehilangan akal. Hanya karena Ji Tae menyakiti gadis itu. Semua orang takut. Chol Su menggeram, lalu menyerbu dan mengirim mereka terbang menjauh. Sekarang hanya Ji Tae yang tersisa. Dia meregangkan cakarnya. Dia bersiap untuk pergi. Hentikan tangan. Teriakan itu menyebabkan Chol Su berubah kembali menjadi bentuk manusia. Dia berbalik untuk melihat Sun Yi. Dia juga tidak berpikir dia akan membuatnya takut. Polisi telah tiba. Ji Tae mengatakan Chol Su adalah monster. Dan Sun Yi mengatakan bahwa Ji Tae masuk ke rumah orang secara sukarela untuk dianiaya. Ji Tae mengambil kuncinya dan berkata bahwa rumah itu dibeli olehnya. Kemudian dia memecahkan barang-barang di rumah. Dua orang berdebat sengit. Polisi berharap mereka bisa menanganinya secara pribadi. Ibu Sun Yi harus mengunci Chol Su di gudang. Sun Yi mengkhawatirkan Chol Su, jadi dia tetap berada di luar pintu gudang. Gadis itu juga membawanya untuk menghirup udara. Penyakit paru-paru Sun Yi tiba-tiba muncul. Gadis koma. Chol Su menggendong Sun Yi, buru-buru berlari pulang. Tapi tidak ada orang di rumah dan di rumah tetangga. Dia sangat tidak sabar. Baginya, hutan adalah tempat yang paling aman. Jadi dia menggendongnya dan berlari menuju hutan lebat. Semua orang akhirnya menemukan mereka. Sun Yi terbaring di tanah. Chol Su ada di samping melindungi gadis itu. Saat ini, seorang polisi dengan pistol membidik Chol Su. Untungnya, saudara perempuan saya berhenti tepat waktu. Dia ingin memberitahu Chol Su untuk pulang. Chol Su langsung ditangkap oleh dua orang polisi. Chol Su kembali terkunci di gudang. Ada rantai di lehernya. Kaki terkunci. Seorang dokter memberitahu ibu Sun Yi. Chol Su adalah produk percobaan. Di gen orang itu ada gen serigala. Pemiliknya memiliki penyakit jantung sehingga Chol Su kabur. Keesokan harinya, Sun Yi harus kembali ke Seoul untuk berobat. Gadis itu datang untuk melihat Chol Su sekali. Oleh karena itu Anda... Penembak jitu polisi membidiknya. Kata Sun Yi. Chol Su, tunggu aku kembali. Dia hanya tidak protes lagi. Gadis itu memperingatkan polisi untuk tidak menyentuh Chol Su. Polisi dan dokter memantau Chol Su 24 jam sehari. Jika dia agresif, mereka akan langsung menembak mati dia. Di gudang, Chol Su tidak hanya menggambar, tapi juga berlatih huruf. Dia dengan sepenuh hati menunggu Sun Yi pulang. Kemanusiaan secara bertahap menang atas kebinatangan. Mereka secara bertahap mengendurkan kewaspadaan mereka, memutuskan untuk membebaskan Chol Su. Mendengar ini, Ji Tae sangat tidak senang. Sebuah konspirasi berbahaya muncul di otaknya. Dia berubah menjadi manusia serigala. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia melemparkan dirinya. Dihadapkan dengan pistol, dia tidak mundur. Dia bergegas menuju Ji Tae dan menghancurkan pistolnya dan mencekik lehernya. Ji Tae secara bertahap kehilangan napas. Ternyata barusan, Ji Tae menghancurkan pemutus arus, memukul satpam yang koma. Kemudian dia masuk ke gudang. Dia melihat gitar yang digambar Chol Su. Gitar ini segera dihancurkan olehnya. Jadi dia datang dengan sebuah rencana. Dia memberitahu Chol Su bahwa Sun Yi sedih karena dia tidak dapat menemukan gitar. Karena gitarnya diambil tetangga. Chol Su mengira dia mengatakan yang sebenarnya. Dia membalikkan rumah untuk menemukannya. Tetangga panik. Saat ini, Ji Tae memimpin semua orang.
Mereka semua mengira Cholsu sudah gila lagi. Mereka kemudian mengarahkan senjata mereka ke Cholsu. Tepat pada saat ini, Sun Yi berjalan ke arah Cholsu. Gadis itu berdiri di depannya. Ji Tae mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke Cholsu. Sun Yi berlari mendekat dan menyuruh Cholsu untuk kabur. Ji Tae mendorong Sun Yi ke bawah, lalu menendang gadis itu beberapa kali. Saat ini, Cholsu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia berubah menjadi manusia serigala, menggigitnya sampai mati. Semua orang membeku di tempat, tidak berani mengeluarkan suara. Cholsu bergegas memeluk Sun Yi. Kemudian dia berlari menuju hutan. Sun Yi bertanya apakah dia manusia atau monster. Tanpa menunggu jawaban Cholsu, dia berbicara lagi. Tidak apa-apa jika kamu monster. Setelah mengatakan itu, gadis itu mengalami koma. Cholsu membuat gadis itu tetap hangat. Seperti itu, dia terus mengawasi gadis itu sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, Sun Yi bangun. Di kejauhan terdengar suara orang. Gadis yang tahu jika Cholsu tertangkap, dia akan mati. Gadis itu menyuruh Cholsu untuk melarikan diri. Tapi dia masih di sisi gadis itu. Sun Yi berpura-pura membencinya. Keluar. Pergilah. Aku sangat membencimu. Lepaskan tangan kotor ini. Pergilah. Cholsu dengan putus asa berdiri di tempatnya. Jangan pergi. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Sun Yi menangis keras. Tapi gadis itu tetap memilih untuk pamit. Jangan datang. Aku harus pergi. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Gadis itu menangis saat dia menuruni gunung. Ibu gadis itu memutuskan untuk membawa putrinya keluar dari sini. Sebelum pergi, Sun Yi meninggalkan catatan di gudang. Di atasnya tertulis "Tunggu aku". Kali ini dia pergi dan tidak kembali. 47 tahun kemudian, Sun Yi sekarang sudah menjadi wanita tua. Setelah mengetahui bahwa rumah di pedesaan akan dijual, dia dan cucunya kembali ke tempat ini. Dia membuka pintu gudang. Di dalamnya ada semua pohon. Cahaya bersinar melalui celah pintu. Mengapa lelaki tua itu ada di sini? Wanita tua itu tiba-tiba berbalik. Wanita tua itu tidak berani menghadapinya. Wanita tua itu mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Tanpa diduga, Cholsu sama seperti sebelumnya, duduk di sana. Waktu tidak meninggalkan jejak di wajahnya. Dia mendengarkan kata-kata Sun Yi dan selalu menunggu di sini. Sun Yi sepertinya kembali ke masa mudanya lagi. Gadis itu menatap Cholsu dan menangis. Aku sudah tua sekarang. Tidak masalah. Dia masih cantik seperti dulu. Aku sungguh merindukanmu. Penantian Cholsu selama 47 tahun tidak sia-sia. Keesokan harinya, Sun Yi dan cucunya akan meninggalkan tempat ini. Gadis itu berkata untuk tidak menjual tempat ini. Gadis itu tidak bisa menebus Cholsu. Gadis itu ingin Cholsu tinggal di sana selamanya. Cholsu melihat ke arah mobil Sun Yi. Anda masih harus menunggu.